Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, dimanapun teman-teman yang sedang menyaksikan video saat ini. Semoga kita selalu sehat, tentunya dalam masa pandemi ini ya teman-teman ya. Dalam rangka untuk memenuhi UAS Hukum Asuransi Fakultas Hukum Unpas 2020, saya mau mempresentasikan mengenai asuransi pengangkutan barang. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Gideon Krisandika, NPM saya 17.1032 dari kelas A dengan dosen pengampu Ibu Haja Tuti Restuti SHMH. Video ini diproduksi tanggal 30 Desember 2020. Teman-teman bisa saksikan juga di layar. Pada saat ini pengangkutan barang melalui jalur darat sedang sangat digemari. Apalagi tentunya saat pandemi sekarang ya teman-teman, di mana semua masyarakat diwajibkan untuk stay at home. Maka membeli barang melalui online shop atau mengirim barang ke konsumen menjadi pilihan yang utama. Efek dari ini tentu jasa pengiriman barang melalui jalur darat menjadi sangat laris teman-teman. Namun tentunya banyak pula kejadian yang menyebabkan barang rusak, bahkan hilang saat barang dikirimkan melalui jasa pengiriman. Nah, maka dari sini pentingnya asuransi pengangkutan barang untuk melindungi barang yang hendak kita kirimkan. Saya tertarik mengangkat kasus mengenai Ibunda Dea Imut. Nah, jadi teman-teman, kasus ini tuh eh, pada tahun 2017, tepatnya bulan September, yaitu Ibunda Dea Imut yang bernama Ibu Masayu Chairani ingin menjual satu unit kamera Canon tipe C 500 seharga 225 juta. Nah, Ibu Masayu ini itu hendak mengirimkan barangnya tersebut kepada Toto atau Suhadi yang berada di Malang. Nah, kemudian Ibu Masayu mengirimkan kameranya tersebut menggunakan jasa pengiriman DHL. Karena jasa pengiriman tersebut sudah teman-teman sering dengar juga ya bahwa sudah sangat lama dan mempunyai nama, bahkan berasal dari luar negeri. Namun, ternyata setelah melebihi dari estimasi pengiriman, barang tersebut belum diterima oleh pembeli. Saat ditelusuri, ternyata ada seseorang yang mengaku sebagai Toto yang datang ke DHL untuk mengambil barang tersebut dengan membawa fotokopi KTP. Namun setelah ditelusuri, ternyata fotokopi KTP tersebut ternyata KTP palsu. Kemudian Ibu Masayu ini komplain terhadap pihak DHL, namun tidak ada tanggapan, bahkan dianggap sudah case close atau kasusnya sudah selesai. Karena itulah Ibu Masayu mengajukan gugatan ke pengadilan. Berangkat dari kasus inilah saya mengangkat dua identifikasi masalah. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan asuransi pengangkutan barang? Yang kedua, bagaimana akibat hukum dari kasus tersebut? Nah, teman-teman, eh, asuransi pengangkutan barang itu apa sih? Jadi gini teman-teman, asuransi pengangkutan barang itu polis asuransi yang memberikan jaminan dan perlindungan finansial atas kerugian atau kerusakan kargo Anda selama dalam perjalanan melalui jalur laut, darat, dan udara. Nah, adapun tujuannya sendiri, kenapa ada tujuannya? Yaitu bahwa untuk memberikan perlindungan kepada pemilik barang dari kerusakan atau kerugian atas barang-barang yang diangkut selama dalam perjalanan, baik lewat jalur laut, udara, dan darat, sebagai akibat suatu musibah atau kecelakaan. Nah, asuransi pengangkutan barang yang saya bahas ini yaitu melalui jalur darat atau Inland Marine Insurance. Objek pertanggungan ini adalah kendaraan pengangkut di darat beserta muatannya terhadap berbagai bahaya yang dapat menimbulkan kerusakan atau kerugian pada kendaraan, pengangkut, atau muatannya. Asuransi pengangkutan darat mencakup 3 macam asuransi. Yang pertama, asuransi keselamatan penumpang. Yang kedua, asuransi atas barang yang diangkut. Yang ketiga, asuransi atas kendaraan pengangkut. Nah, tentunya teman-teman dalam asuransi pengangkutan barang lewat jalur darat pasti ada bahayanya. Nah, bahayanya sendiri bisa juga teman-teman saksikan dan baca. Yang pertama, angin topan, angin ribut, gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir. Yang poin kedua, tabrakan, menabrak, jatuh ke sungai atau ke jurang. Yang ketiga, penyitaan yang dilakukan oleh pihak berwajib atau penduduk. Poin keempat, peperangan, sabotase, pembajakan, dan perampasan. Poin kelima,
kerusuhan, kekacauan, pemogokan, demonstrasi, pencurian, kehilangan, dan sebagainya. Nah, teman-teman, akibat hukum dari kasus tersebut bagaimana kelanjutannya? Jadi, bahwa menurut putusan pengadilan, pihak DHL harus mengganti kerugian material yang dialami oleh Ibu Masayu sebesar 529.358.000 karena kamera tersebut tadinya akan digunakan untuk syuting film. Pihak DHL sendiri dikenakan pasal 1243 mengenai wan prestasi terkait dengan perjanjian pengiriman tersebut. Nah, kalau dapat saya tinjau dari hukum asuransinya bahwa pihak DHL itu melanggar pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Bahwa dengan adanya perjanjian asuransi, perusahaan asuransi wajib memberikan ganti kerugian, kerusakan biayanya yang timbul, kehilangan keuntungan karena suatu peristiwa yang tidak pasti kepada si pemegang polis asuransi. Nah, teman-teman, pasti banyak yang tanya ya bahwa perjanjian asuransinya di mana. Jadi teman-teman kalau misalkan kita ingin mengirimkan barang nih, sebut saja misalkan DHL atau JNE atau si cepat. Nah, kita tuh setelah kita membayar, nah dalam buktinya tersebut sudah termasuk dengan asuransinya. Jadi kalau misalkan kita mengirimkan barang ternyata barangnya hilang, nah itu tuh sudah menjadi tanggung jawabnya si pengirim, asalkan selama dalam pengiriman dan bukan kesalahan kita, begitu. Kemudian jika dari pasal 188 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 bahwa tadi mengenai lalu lintas dan angkutan jalan bahwa perusahaan angkutan itu wajib mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang atau pengirim barang karena lalai dalam melaksanakan pelayanan pengangkutan. Nah, selain itu juga melanggar pasal 193 KUHD bahwa perusahaan pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang diterima oleh pengirim karena barang musnah, hilang, atau rusak akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali terbukti bahwa hilang, musnah, atau rusaknya barang disebabkan suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau kesalahan pengirim. Nah, dalam kasus ini sendiri bisa saya simpulkan bahwa Ibu Masya itu sudah mengirimkan barangnya, namun selama dalam perjalanan hilang, maka menurut pasal 193 ini perusahaan pengangkut tuh wajib bertanggung jawab karena barangnya tersebut hilang akibat penyelenggaraan angkutan. Nah, menurut pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, perjanjian antara pemilik barang dan pihak asuransi untuk memperoleh premi yang nantinya untuk memberikan ganti rugi karena segala macam peristiwa. Nah, jadi teman-teman, saat Ibu Masayu sendiri sudah membayar ke pihak DHL misalkan sebesar nominalnya sekian, nah itu tuh tidak termasuk mengenai ada asuransinya juga dan ada preminya di dalam situ. Makanya wajib untuk mengganti kerugian. Kemudian di pasal 691 KUHD, pengiriman barang melalui darat dan air tetap dijamin oleh perusahaan asuransi sampai barang tersebut sampai tujuan. Jadi barang kamera Canon tipe C itu sudah harusnya dijamin oleh perusahaan asuransi sampai barang tersebut sampai tujuan, yaitu ke Malang, penerimanya Pak Toto atau Pak Suhadi. Seperti itu. Nah, oke teman-teman, dalam kasus ini kita bisa ambil kesimpulannya bahwa asuransi pengangkutan barang adalah polis asuransi yang memberikan jaminan dan pelindungan finansial atas kerugian atau kerusakan kargo Anda selama dalam perjalanan melalui jalur laut, darat, dan udara. Nah, teman-teman, untuk kesimpulan yang keduanya sendiri bahwa pihak DHL melanggar pasal 1243 mengenai wan prestasi dan tidak memenuhi kewajibannya dalam perjanjian pengangkutan barang yang di dalamnya ada perjanjian asuransinya. Akibatnya, karena barang tersebut hilang, maka harus mengganti kerugian sebesar 529.358.000. Kemudian pihak DHL melanggar pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian bahwa dengan adanya perjanjian asuransi, perusahaan asuransi wajib memberikan ganti kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan karena suatu peristiwa yang tidak pasti kepada si pemegang polis asuransi. Selain itu juga pihak DHL melanggar pasal 188 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
tentang LLAJ bahwa perusahaan angkutan wajib mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang atau pengirim barang karena lalai dalam melaksanakan pelayanan pengangkutan. Dan juga melanggar pasal 19 KUHD yang pada intinya bahwa perusahaan pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang diterima oleh pengirim karena barang musnah, hilang atau rusak akibat penyelenggaraan angkutan. Selain itu juga di dalam pasal 246 KUHD bahwa perjanjian antara pemilik barang dan pihak asuransi untuk memperoleh premi yang nantinya untuk memberikan ganti rugi karena segala macam peristiwa. Dan juga ada di dalam pasal 691 KUHD yaitu pengiriman barang melalui darat dan air tetap dijamin oleh perusahaan asuransi sampai barang tersebut sampai tujuan. Nah, teman-teman untuk sarannya sendiri bahwa kita harus lebih teliti lagi dalam mengirimkan barang. Karena kita harus menanyakan gitu ke misalkan pihak pengiriman JNE atau DHL apakah jika kita membayarkan dengan nominal sekian sudah termasuk asuransi jika barang kita rusak atau hilang. Kita wajib menanyakannya gitu. Dan biasanya teman-teman kalau misalkan kita mengirimkan barang melalui JNE, DHL, cepat dan sebagainya sudah termasuk asuransinya. Jadi kalau misalkan kita mengirim barang gitu, ternyata rusak selama dalam masa pengiriman, itu ditanggung oleh pihak jasa pengiriman. Nah, makanya dari itu kita harus lebih teliti sebagai konsumen dan wajib komplain gitu ya, karena itu dijamin oleh undang-undang. Oke teman-teman, sekian presentasi dari saya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya, bisa mengedukasi teman-teman, menambah wawasan untuk teman-teman dan juga saya tentunya. Dan teman-teman tetap jaga kesehatan selalu, tetap patuhi protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan supaya pandemi COVID-19 ini cepat berakhir. Oke, teman-teman jangan lupa komen, like, dan subscribe channel saya ini. Dan tunggu video selanjutnya. Saya Gideon Chris Andika, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.